Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rizky Amelia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Latifatus Solihah dengan NIM akhir 094, Aqwa Kaukaba dengan NIM akhir 107, dan Wafa Aina Nikma dengan NIM akhir 117. Adapun topik yang akan kami bahas adalah wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi pengelolaan pendidikan. Saya akan mengelompokkan definisi kali ini menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, definisi pengelolaan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai mengatur, mengelola, menangani serta membantu sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan sangat penting dilakukan untuk menjalankan roda suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut para ahli, pengelolaan pendidikan diartikan dengan berbagai makna, yaitu yang pertama menurut Terry. Terry mendefinisikan pengelolaan sebagai proses atau cara yang sistematis untuk melakukan sesuatu. Proses tersebut terdiri dari perancangan atau planning, perorganisasian atau organizing, pergerakan atau actuation, dan pengawasan atau controlling. Yang kedua, menurut Stoner mendefinisikan pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisiran, pengarahan, dan pengawasan berbagai usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi tersebut dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, menurut Apley, beliau mendefinisikan pengelolaan yaitu suatu seni atau ilmu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dilakukan dengan usaha orang lain. Nah, dari berbagai definisi tersebut, saya menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu upaya yang sistematis dalam melakukan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan mendefinisikan pendidikan. Secara etimologi, pengertian pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan diri dan kekuatan individu. Sedangkan secara epistemologi menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu arena sosial yang penting di mana pengetahuan memainkan peran utama dan pengetahuan tersebut disajikan secara dialisis, dievaluasi, dan ditransmisikan. Menurut Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan suatu kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Beliau juga berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengalaman karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan. Maka dari itu pengelolaan pendidikan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan perancangan, perorganisasian, pemberian motivasi, pengendalian, dan pengembangan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan juga berkaitan dengan perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan,
pada tingkat suatu pendidikan seperti kabupaten, kota, provinsi, atau nasional, agar tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sejalan dengan upaya yang diungkapkan oleh Coleman tahun 2000 bahwa pengelolaan pendidikan ini berkaitan dengan pengaturan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pendidikan secara sistematis dan dijadikan sebagai pedoman dalam operasionalisasi kegiatan tersebut. Selanjutnya, pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien harus dilakukan secara bersama-sama dalam suatu organisasi pendidikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Hal ini selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan dan manfaat pengelolaan pendidikan. Adapun tujuan dan manfaat pengelolaan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pencapaian tujuan yang lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran. Yang kedua, sumber daya yang tersedia dapat diefisiensi untuk pencapaian tujuan. Lalu yang terakhir, pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, pencapaian tujuan lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran, maksudnya tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah menjadi lebih terarah, tepat sasaran, dan efektif melalui penerapan pengelolaan pendidikan yang baik dan berkesinambungan. Melalui pengelolaan pendidikan, seluruh sumber daya dapat dimaksimalkan dengan proses kegiatan atau program kegiatan yang terencana sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik pula. Lalu yang kedua, sumber daya yang tersedia dapat diefisiensi untuk pencapaian tujuan. Melalui pengelolaan pendidikan yang baik, sumber daya yang ada dapat dikelola dengan optimal dan efisien, sehingga seberapapun ketersediaan sumber daya, baik berupa personal, biaya, maupun waktu, dapat dikelola dengan efisien, dan target tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Yang terakhir, pencapaian tujuan pendidikan nasional. Secara umum, pengelolaan pendidikan ini bermuara pada tujuan pendidikan yang telah dicanangkan secara nasional. Oleh karena itu, di setiap unit pendidikan menerapkan pengelolaan pendidikan dengan baik dan benar pula pada setiap daerah. Maka tujuan pendidikan akan dicapai oleh setiap unit pendidikan. Keberhasilan setiap unit pendidikan ini pula yang akan berdampak pada tercapainya tujuan pendidikan secara nasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, berdasarkan wilayah kerja. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan di wilayah negara, provinsi, unit kerja atau satuan pendidikan, dan pengelolaan kelas. Dalam suatu wilayah negara, pemerintahan pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki peran penting dalam mengelola suatu sistem pendidikan yang berlaku secara nasional. Pengelolaan pendidikan dalam lingkup provinsi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang menaungi jenjang pendidikan menengah dan kejuruan. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pengelolaan penyelenggaraan di bidang pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di setiap daerah. Sedangkan pengelolaan pendidikan dalam lingkup unit kerja atau satuan pendidikan dipimpin oleh kepala sekolah sebagai leader dan manajer yang membawa organisasi sekolah atau satuan pendidikan untuk berkembang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan kelas dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran agar penyampaian materi pembelajaran dapat dilakukan dengan sistematis. Yang kedua, menurut objek harapannya, ruang lingkup pengelolaan pendidikan meliputi pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan tata laksana pendidikan, pengelolaan pembiayaan dan pengelolaan humas. Pengelolaan peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan. Kemudian pelaksanaan
Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia sedikitnya mencakup 7 kegiatan utama, yaitu perencanaan, pengadaan, pembinaan dan pengembangan, promosi dan mutasi, pemberhentian, kompensasi, dan penilaian. Kemudian, pengelolaan sarana dan prasarana dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian ada tata laksana. Tata laksana di sini merupakan salah satu kegiatan administrasi pendidikan di sekolah yang meliputi pembuatan surat, pengelolaan surat, dan penataan arsip. Kemudian tanggung jawab pembiayaan dan humas di sini antara lain seperti menyusun proker dan anggaran, membantu komite dalam pengembangan sekolah, memfasilitasi hubungan antar warga sekolah dan komite, mengkoordinasi pelaksana promosi sekolah, dan lain-lain. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan yang ketiga yakni fungsi kegiatan. Pengelolaan pendidikan difungsikan sebagai perencanaan, pengkomunikasian dalam sebuah organisasi, pengawasan, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Yang pertama yakni perencanaan. Perencanaan merupakan tahap yang paling awal dalam melakukan pengelolaan pendidikan. Pada tahap ini dilakukan penentuan tujuan, menentukan kebijakan dan strategi, menentukan prosedur-prosedur yang akan dijalankan dalam periode organisasi tersebut, hingga mencari rencana alternatif jika di tengah jalan nanti ada hambatan atau gangguan yang tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Perencanaan ini dilakukan agar ada patokan yang jelas mau kemana arah organisasi tersebut berjalan sehingga tujuan bersama bisa dicapai dengan baik. Yang kedua yakni pengkomunikasian. Ya, sebagaimana pada organisasi pada umumnya, pasti diperlukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya dalam satu divisi, atau komunikasi antar divisi, atau komunikasi antara divisi dengan atasan. Karena yang namanya bekerja sama pasti butuh komunikasi yang baik. Yang ketiga yakni fungsi pengawasan. Selama masa bekerja tadi tentu akan diawasi oleh yang berwenang. Apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan aturan, sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan di awal. Hal ini untuk mengontrol kesehatan organisasi tersebut. Yang terakhir yakni evaluasi dan rencana tindak lanjut. Evaluasi dilakukan di akhir atau periode-periode tertentu sesuai dengan kebijakan. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai selama masa tertentu, sehingga dapat diambil keputusan sebagai rencana tindak lanjut untuk melanjutkan pekerjaan dalam organisasi tersebut sehingga tujuan akan dicapai dengan baik. Sekarang kita akan membahas mengenai pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Pendekatan dalam pengelolaan pendidikan itu sendiri setidaknya ada 3, yakni pendekatan organisasi klasik, pendekatan hubungan manusia, dan pendekatan perilaku. Sebelum membahas satu persatu, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu pendekatan. Pendekatan itu sendiri merupakan sebuah cara, pola, proses, tolak ukur, atau sudut pandang. Sehingga pendekatan dalam pengelolaan pendidikan merupakan sebuah cara dalam melakukan pengelolaan pendidikan atau sudut pandang dalam menjalankan pengelolaan pendidikan. Jadi, bagaimana sih pengelolaan pendidikan itu dilakukan? Dengan sudut pandang apa? Dengan cara apa? Dengan proses yang seperti apa? Tolak ukurnya bagaimana? Itu yang dimaksud dengan pendekatan dalam melakukan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pendekatan organisasi klasik. Pendekatan ini dikemukakan oleh Frederick Taylor, di mana beliau mengungkapkan bahwa sumber daya manusia dalam pendekatan organisasi klasik difungsikan sebagaimana fungsi mesin ketika bekerja. Itu artinya bahwa manusia dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Mesin itu kan dalam bekerja sesuai dengan
spesifikasinya masing-masing, punya spesialisasi masing-masing, bekerja dengan caranya masing-masing, dan bekerja dengan porsinya masing-masing. Nah, dalam mengelola pendidikan itu kan dijalankan oleh sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat banyak manusia. Manusia ini nanti akan dibagi menjadi divisi-divisi atau bagian-bagian tertentu dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Mereka akan menjalankan tugasnya sesuai dengan divisi-divisi tersebut, sehingga tujuan organisasi akan tercapai. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Dalam pendekatan ini juga terkesan seperti sentralisasi pada pemimpin. Peran pemimpin sangatlah besar karena sebagaimana mesin kan mempunyai target. Mesin A dengan fungsi ini harus melakukan pekerjaan ini dalam waktu sekian. Ada target-target tertentu yang dicanangkan oleh pemimpin. Begitupun manusia dalam pendekatan organisasi klasik. Ketika diberi target dan dirasa tidak mampu menyelesaikan atau tidak berhasil menjalankan tugasnya, maka pemimpin boleh-boleh saja memberhentikan atau mengganti. Contohnya, dalam sebuah sekolah, kan pasti ada kepala sekolah, ada bagian kesiswaan, ada bagian humas, ada administrasi, dan sampai yang ngurusi kebersihan pun ada. Nah, itu mereka yang ada dalam divisi-divisi tersebut harus menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan organisasi dicapai bersama-sama. Pendekatan ini terkesan sangat rapi karena pembagian tugasnya jelas dengan target yang juga jelas. Kedua, pendekatan hubungan manusia. Jika tadi pada pendekatan organisasi klasik mengedepankan pada tugas atau spesialisasi masing-masing, dalam pendekatan yang kedua ini yang dikemukakan oleh Marie Follett berpendapat bahwa organisasi yang sehat merupakan organisasi yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan, yakni ketika tercipta keharmonisan para pelaku organisasi di dalamnya. Beliau mengedepankan hubungan antar manusia. Mengapa? Karena organisasi itu merupakan benda mati yang harus dijalankan oleh manusia sebagai pelakunya. Jadi, masalah dasar berhasil atau tidaknya organisasi itu ya ada pada manusianya. Percuma suatu sistem yang sangat rapi, tetapi bila ada konflik di antara para pelakunya, itu akan menjadi masalah yang jauh lebih besar daripada kerusakan pada sistem. Yang ketiga, yakni pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam administrasi adalah gabungan antara hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahnya dengan proposisi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Bahwa dalam sebuah pengelolaan struktur atau sistem terdapat peran penting dari kerelaan, kerjasama, organisasi, dan proses keputusan. Pendekatan perilaku ini menitikberatkan pada bagaimana kita bertindak dalam sebuah organisasi. Kerja yang nyata itu merupakan kunci dalam menjalankan sebuah pengelolaan dalam sebuah sistem. Jadi kesimpulannya bahwa pengelolaan pendidikan merupakan sebuah cara untuk mengelola pendidikan sebagai suatu sistem dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan nasional pendidikan yang diinginkan. Cakupan pengelolaan pendidikan yakni seluruh elemen yang ada dalam pendidikan, mulai dari peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, tata kelola, hingga humas, dengan cakupan wilayah kerja mulai dari satuan tertinggi yakni negara hingga satuan terkecil yakni berupa pengelolaan kelas. Pengelolaan pendidikan difungsikan sebagai perencanaan, pengkomunikasian, pengawasan, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Dalam melakukan pengelolaan pendidikan dilakukan setidaknya dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan organisasi klasik, pendekatan hubungan manusia, dan pendekatan perilaku. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan keterbatasan kami dalam memberikan materi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.